Inilah keruntuhan rezim Zionis, pemerintah Israel hampir runtuh dan akan segera musnah. Koalisi pemerintahan yang rapuh di Israel runtuh bisa jadi secepatnya. Itu terjadi setelah seorang anggota parlemen dari partai sayap kanan, Perdana Menteri, mengatakan dia tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah Zionis. Perkembangan itu terjadi ketika koalisi ideologis Bennett yang beragam, yang mencakup partai-partai sayap kanan, liberal, dan juga Arab, telah berhuyung-huyung semakin dekat dengan kehancuran. Setahun setelah mengakhiri rekor 12 tahun pemilihan ataupun pemerintahan Benjamin Netanyahu, saya telah memberitahu Perdana Menteri bahwa berdasarkan situasi saat ini, saya tidak lagi menjadi bagian dari koalisi, kata Nir Orbach, anggota parlemen Partai Yamina, dalam sebuah pernyataan diterbitkan oleh beberapa media Israel. Tidak ada komentar dari Orbach, yang pernyataannya mengatakan anggota parlemen ekstremis dan anti-Zionis telah membawa koalisi ke arah yang bermasalah. Pernyataannya mengatakan dia ingin menghindari pemilihan lain dan tidak akan memilih untuk membubarkan parlemen, meskipun kepergiannya membuat koalisi kekurangan 2 mayoritas dengan 59 kursi Knesset yang beranggotakan 120 orang. Netanyahu yang sekarang menjadi pemimpin oposisi dan berjanji akan kembali ke tampuk kekuasaan, meskipun diadili atas tuduhan korupsi, dia tetap pede mau memimpin negara Israel. Namun sayangnya hal itu tidak akan terjadi. Kekalahan itu telah mendekatkan prospek pemilu kelima dalam 3 tahun, meskipun rancangan undang-undang itu kemungkinan akan dikembalikan ke Knesset untuk upaya kedua sebelum akhir bulan. Undang-undang pemukim yang biasanya mendapat dukungan luas di parlemen dan telah berulang kali diperbaharui selama 5 dekade terakhir menjadi korban dari iklim yang semakin pahit antara pemerintah dan oposisi. Anda tidak berjuang untuk negara kami, tetapi untuk kursi Anda sendiri, kata Netanyahu kepada Bennett, yang pernah menjadi salah satu pembantu terdekatnya selama debat di parlemen, seperti dikutip dari Reuters. Bennett yang mantan miliarder teknologi yang terjun ke politik nasional pada tahun 2013 mengatakan pemerintahnya telah mendorong pertumbuhan ekonomi, memangkas pengangguran. Namun apa yang terjadi di lapangan tidak seperti yang diberitakan. Itulah mengapa kehancuran pemerintahan Israel semakin nyata dan bisa saja pemerintahan Zionis runtuh secepatnya. Negara Israel dinilai bakal hancur di masa depan bahkan sesegera mungkin. Karena di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Naftali Bennett, dikabarkan orang dekat dan pejabat yang selama ini mendukung akan satu persatu meninggalkan sang Perdana Menteri, bahkan sudah ada yang meninggalkan. Hingga pada akhirnya, Israel perlahan-lahan hancur sesuai dengan rencana yang telah dibuat untuk menjatuhkan presidennya terlebih dahulu. Sekutu lama Naftali, Nir Orbach misalnya, dia mengumumkan bahwa dirinya telah hengkang dari blok legislatif yang berkuasa. Orbach mengatakan dia telah disandera oleh elemen ekstremis Zionis anti seperti anggota Partai Arab Bersatu, Mazen Ganaim, dan sayap kiri parlemen Meretz Gayuda Rinawi Zaobi. Langkah Orbach meninggalkan kondisi atau koalisi beragam Bennett dengan hanya 59 kursi tersisa di Knesset beranggotakan 120 orang. Di hari yang sama, Bennett dikabarkan berbicara kepada Knesset. Bennett mengakui bahwa pemerintahannya dipastikan runtuh dalam 1 atau 2 minggu lagi jika tidak segera ambil tindakan. Untuk itu, Bennett mengupayakan para pembelot supaya bergabung kembali. Orbach menjadi anggota ketiga dari Partai Konservatif Yamina Bennett yang mundur dari blok penguasa. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan pertahanan dari Israel sendiri. Satu demi satu mereka meninggalkan kapal yang tenggelam itu. Pemerintah berprinsip pemerasan dan juga perlindungan Anda telah berantakan, kata mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kepada Bennett seperti dikutip dari Russia Today. Apalagi Bennett melakukan tindakan salah yang membuat eskalasi atau ada sedikit konflik yang menyebabkan Israel dengan Rusia makin panas. Dinamika pembelotan terjadi tepat 1 tahun setelah Bennett meraih kekuasaannya, melalui pembentukan pemerintahan koalisi Israel yang paling beragam sepanjang sejarah ini. Dia menyatukan partai-partai dari seluruh spektrum politik termasuk konservatif kiri serta penganut paham Arab.
Sayangnya, cengkraman kelompok tersebut pada kekuasaan terbukti lemah. Setelah pekan lalu mereka gagal meloloskan RUU perluasan hak hukum Israel kepada pemukim di tepi barat yang diduduki. Ganaim dan Zoabi termasuk di antara anggota parlemen yang menentang rancangan undang-undang tersebut. Perdana Menteri Netanyahu yang memerintah selama 12 tahun berusaha untuk kembali berkuasa meskipun menghadapi tuduhan korupsi yang berat. Hubungan Israel-Rusia retak, Netanyahu salahkan PM Israel. Pemimpin Likud Benyamin Netanyahu pada hari Selasa 26 Juli menuduh Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan sekaligus saingan politiknya Yair Lapid salah mengatur hubungan Israel dengan Rusia. Dilansir Time of Israel, tuduhan dilemparkan di tengah meningkatnya ketegangan atas upaya Rusia memaksa badan Yahudi Israel enyah dari perbatasannya. Pada konferensi pers di Tel Aviv, Netanyahu mengatakan bahwa selama bertahun-tahun hubungan Rusia dan Israel tidak bermasalah. Kami telah memimpin hubungan yang terukur, seimbang dan bertanggung jawab dengan Rusia. Tetapi saat ini ada krisis berbahaya dan Perdana Menteri Yair Lapid dan Menteri Pertahanan Benny Gantz mengoceh membahayakan keamanan nasional kita, ujar Netanyahu. Kita bisa dan perlu keluar dari krisis ini, katanya. Hubungan Israel dan Rusia retak. Saya khawatir apa yang kami bangun selama bertahun-tahun di Rusia dirusak di depan mata kami dalam beberapa pekan terakhir. Dia menyalahkan kombinasi dari amatirisme, tidak bertanggung jawab dan arogansi dan meminta Lapid dan Gantz untuk menghentikan ocehan tentang masalah ini. Rusia menginvasi Ukraina pada akhir Februari dan Lapid dengan cepat mengutuk serangan itu sebagai Menteri Luar Negeri, kemudian menuduh Rusia melakukan kejahatan perang. Pekan lalu, Moskwa meningkatkan upayanya untuk mengusir badan Yahudi dari perbatasannya, merusak kemampuannya untuk mendorong dan memfasilitasi imigrasi Yahudi ke Israel. Netanyahu yang berharap untuk mendapatkan kembali perannya sebagai Perdana Menteri setelah pemilihan 1 November belum menyebut isu Ukraina sejak invasi. Sebelum dilengsarkan Juni lalu, mantan Perdana Menteri bekerja untuk secara aktif menghangatkan hubungan Israel dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam tanggapan resmi kepada Netanyahu, juru bicara Lapid mengatakan bahwa tidak ada krisis. Alasan tekanan Rusia pada badan Yahudi belum dikonfirmasi, tetapi saingan politik mengklaim bahwa tindakan Rusia terjadi karena banyaknya kecaman Lapid atas invasi Rusia.